Terima kasih masih bersama Sergap. Pemirsa, pelaku pembakaran rumah mertua di Banjarmasin, Kalimantan Selatan mengaku emosi karena istri minta cerai. Pelaku memilih mempertahankan rumah tangga setelah 1 bulan pisah ranjang. Mengalami luka bakar hingga 60%, pelaku bersembunyi di dalam air selama 1 hari. Kebakaran 3 rumah di Bayur Luar, Banjarmasin mengundang perhatian warga karena berkobar besar hingga terlihat dari kejauhan. Banlur, seberang Posko Banlur tahun 2. Demikian informasi 16 Serda. Kebakaran ternyata berawal dari masalah cinta dalam rumah tangga. Joni Arsetian, pelakunya, membakar rumah mertuanya karena masalah dengan istri. Joni yang telah pisah ranjang selama 1 bulan menolak permintaan istrinya untuk bercerai. Joni menyiramkan bahan yang mudah terbakar pada istrinya, namun mengenai dinding hingga memicu kebakaran rumah. Ya karena pertama, karena saya saking sayangnya sama dia, terus cinta sama dia lah, jadi ya sudah kita begini aja gitu ya. Sempat mau balikan tapi nggak mau gitu ya. Terus setelah membakar tadi melarikan dirinya bagaimana nih? Melompat ke sungai. Melompat ke sungai. Joni sempat diburu polisi karena kabur setelah membakar rumah. Dalam kondisi luka bakar, Joni ditemukan berendam dalam aliran sungai oleh warga saat meminta air minum. Sore, dia sembunyi di kolong rumah warga, di dalam air. Dengan kondisi pelaku sekarang juga terkena luka bakar. Hampir 60-70% luka bakar. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Denny Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan penyelidikan di rumah siswi SMA yang bunuh diri di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku nekat mengakhiri hidup diduga karena depresi. Bahkan aksi bunuh diri juga direkam melalui handphone. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di rumah MF, siswi SMK yang tewas akibat mengakhiri hidup di rumahnya, Desa Bilalang, Goa, Sulawesi Selatan. Penyelidikan dilakukan dari dapur hingga kamar tidur. Polisi juga memeriksa sejumlah saksi termasuk kepala sekolah untuk memastikan motif MF bunuh diri. Semaksimal mungkin untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di menuju sana, baik terhadap teman almarhum korban sendiri maupun pihak keluarganya. Sementara pihak sekolah meyakinkan MF bunuh diri bukan disebabkan depresi tugas sekolah. Namun demikian, pihak sekolah mengaku jaringan internet di sekitar rumah MF sangat minim. Panjang yang kami tahu, baik dari guru maupun dari teman-temannya, termasuk saya sendiri, tidak ada sama sekali kaitannya dengan. Tewasnya MF membuat keluarga terpukul. MF ditemukan tewas di kamarnya. Bahkan MF nekat merekam aksi bunuh diri melalui handphone saat orang tua dan adiknya tidak ada di rumah. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma iNews melaporkan. Pemirsa, seorang petani karet di Muara Enim, Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan luka tembak di perkebunan. Penembak ternyata adalah adik ipar dipicu masalah dendam pelaku dan korban. Pelaku emosi karena korban menantang berkelahi. Heru, petani karet warga Lembak Muara Enim, ditemukan warga tewas dengan luka tembak di tubuhnya. Korban berada di perkebunan saat menyadap karet. Dari hasil penyelidikan polisi dan memeriksa sejumlah saksi, polisi menangkap Deki Destiana, adik ipar korban. Deki ditangkap di rumahnya tanpa perlawanan, mengakui membunuh kakak iparnya karena emosi. Penjelasan yang kemarin yang nantang aku kemarin. Sebelumnya ada masalah apa kau dengan Heru? Yang yasinan, Pak. Yang dengan Yasina. Apa masalahnya? Masalahnya hubungan dengan adikku. Jadi aku suruh diam, ya tak setuju dengan aku. Terus? Jadi tempat apa kamu ada cekcok mulut tak di TKP? Dari hasil penyelidikan polisi, korban tewas dengan 1 tembakan akibat dendam antara pelaku dan korban. Korban meninggal sementara kena ada peluru kecil, senapan angin.
Jadi pelaku menembak pakai senapan angin. Ya, yang dilakukan oleh pelaku menembak pakai senapan angin. Ada berapa luka di badan korban? 1. Tersangka diamankan dengan barang bukti senapan angin dan terancam hukuman seumur hidup. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Berry Brima iNews melaporkan. Berhati-hatilah, jangan mudah percaya dengan orang yang menawarkan bantuan saat di ATM. Seorang warga di Bandar Lampung jadi korban komplotan ganjal ATM. Pelaku beraksi dengan berpura-pura memberi bantuan kepada korban. Seorang pelaku ganjal ATM babak belur di amuk massa di Jalan ZA Pagar Alam Gedung Meneng, Bandar Lampung. Pelaku tertangkap usai memperdaya korbannya yang akan mengambil uang di ATM. Pelaku dievakuasi polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Polisi memasang garis polisi dan olah TKP. Saat beraksi, 4 pelaku komplotan ganjal ATM ini berpura-pura memberi bantuan kepada warga saat di ATM namun tidak bisa bertransaksi. Salah satu pelaku bahkan memberikan nomor telepon layanan konsumen agar korban bisa berkonsultasi. Curiga dengan ulah pelaku, korban berteriak hingga mengundang massa. 2 pelaku tertangkap sementara 2 lainnya kabur. Benar-benarnya 4 pelaku. 4 pelaku. Jadi yang dapat 2 pelaku. Tadi sempat digebukin juga ya Bang ya? Kasus ini masih ditangani polisi. Dari Bandar Lampung, Ruslan iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga menjadi korban pelecehan seksual di pasar Kota Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku merupakan kuli panggul di pasar yang melakukan aksinya dengan memepet korban. Ditemani anaknya, wanita ini melaporkan kasus pelecehan seksual yang dialaminya ke aparat Polrestabes Palembang. Pelecehan seksual terjadi saat korban bersama anaknya sedang berbelanja di Pasar 10 Ulu, Palembang. Saat itu pelaku yang merupakan kuli panggul berjalan berpapasan dengan korban, lalu memepet dan menjalankan aksi cabulnya. Spontan korban berteriak minta tolong hingga membuat warga berdatangan dan menghajar pelaku hingga babak belur. Pelaku diduga mabuk minuman keras. Itu ada kejadian warga yang nangkepnya di Pasar 10 Ulu. Katanya kejadian itu si pelakunya nenek. Korban datang untuk mengunjungi pasar. Pelaku sebagai pekerja kuli di pasar tersebut untuk ngangkat barang, melihat korban dan langsung memegang alat kelamin korban, dan sementara pelaku sudah kami amankan. Namun pelaku membantah melakukan pelecehan seksual. Nama pasar, Terus? kesenggol ibu, ujinya mana Ngapa-ngapain dia katanya? Iya. Sempat diteriak ya? Tidak ya. Pelaku masih diperiksa aparat Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David iNews melaporkan. Puluhan tanaman ganja yang disembunyikan di atap rumah ditemukan tim BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Pemilik rumah sengaja menanam ganja untuk konsumsi sendiri maupun dijual hingga keluar daerah. Puluhan tanaman ganja dengan berbagai ukuran ini sebelumnya disembunyikan di atap rumah seorang warga Desa Cibahayu, Tasikmalaya. 2 meter, 1 meter lebih. Tim gabungan dari BNN Kota Tasikmalaya dan Provinsi Jawa Barat menemukan tanaman ini setelah mendapat laporan warga. Dari hasil penyelidikan selama 2 bulan, pemilik tanaman juga menjual hasil panen ganja. Itu karena kan semua juga yang namanya tanaman yang menanam ganja lahannya di mana itu pasti disembunyikan kan. Makanya sangat ini sekali kita dibantu dengan para tokoh di sini ya, dari ada Paku dan dia bisnis dan sambil pakai dia. Udah lama. Jual kering apa jual kering langsung sekali pakai. Jadi dia juga dapat ngolah juga berarti. Tanaman ganja nyaris tidak diketahui warga sekitar karena tersembunyi di bagian belakang dan berada di atap rumah. Diduga pemilik rumah sudah lebih dari 1 tahun menanam dan menjual ganja.
penanam ganja telah diamankan dan terancam hukuman mati. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Seorang pengemis disabilitas diduga jadi korban pemerasan yang dilakukan oknum petugas dinas sosial. Polisi akhirnya menangkap 4 oknum tersebut yang diduga melakukan pemerasan dan juga perampasan. Hilang untuk mengamankan anak-anak jalanan. Tapi uang diambil Pak, betul Pak. Menggunakan mobil dinas sosial Kota Batam, 4 oknum petugas mengamankan pengemis dari kawasan lampu merah Taman Kota Lubuk Baja. Namun seorang pengemis disabilitas histeris dan minta tolong agar melepaskannya. Sempat terjadi ketegangan saat 4 oknum petugas diminta membuka masker untuk mengetahui alasan razia. Selama ini para pengemis yang terjaring di Kota Batam hanya akan diambil uangnya dan kembali diturunkan di jalan. Lalu bapak kemana habis itu? Dilepaskan di jalan. Oh, berarti oknum minta itu ya? Ya itu tadi mau kayak gitu rencana itu Pak. Betul, saya minta tolong apa? Aku minta tolong Pak. Saya nggak mau. Oke Bang, udah masuk tadi ini Bang? Iya. Berdasarkan video yang viral di media sosial, polisi kemudian menangkap 4 oknum Satpol PP yang menggunakan mobil dinas sosial. Cara keempat oknum itu melakukan suatu prosedur yang tidak dilaksanakan, yang menyalahi aturan SOP yang sudah ditetapkan sebagai penegak hukum di dalam peraturan daerah. Ya, salah satunya pemerasan, ya, diduga pemerasan terhadap yang di dalam YouTube itu adalah Pak Slamet Sembiring, ya Pak. Keempat Satpol PP telah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Jawa Tengah tewas dalam kecelakaan lalu lintas di jalan tol. Mobil korban terbalik setelah menabrak pembatas jalan saat dalam perjalanan dinas ke Solo. Isak tangis mewarnai proses pemakaman korban. Tangis keluarga menyambut kedatangan jenazah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Nunung Sugiantoro, di rumah duka Karanggondang, Karanganyar, Kabupaten Pekalongan. Jenazah Ketua DPC Partai Gerindra ini kemudian dimakamkan di dekat rumahnya. Korban Nunung Sugiantoro meninggal setelah mobil yang ditumpangi mengalami kecelakaan di Jalan Tol Solo Ngawi. Mobil korban terbalik setelah menabrak pembatas jalan. Kecelakaan terjadi saat korban dalam perjalanan dinas ke Solo. Sementara sopir korban mengalami patah kaki. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Calon Bupati baru Sulawesi Selatan, Suwardi Saleh, berjoget bersama para ibu di sebuah hajatan warga. Tanpa jaga jarak, calon kepala daerah ini berjoget dengan semangat. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap.